Chapter 2201, Each with their own semes. Forevater Sadoles tiba-tiba menggerakkan telapak tangannya. Aliran udara aneh muncul di hadapannya, menyembunyikan tanda tidak jelas di dalam. Ini adalah metode komunikasi bayangan iblis yang unik. Senyum sangat cepat merayapi wajahnya. Jika semuanya berjalan lancar, teman-teman, kita bisa pergi dan menyerang 10 tanah suci malam ini. Mata Sadoles berbinar dengan niat membunuh. Blue Falcon senang. Apa yang membuatmu mengatakan itu? Silver Edge dengan tajam mengamati Sadoles, berniat untuk mengetahui secara spesifik juga. Agen aku telah menyusup ke domain manusia dan mengetahui apa yang terjadi di sana. Rekan-rekan Taois kita yang dimeteraikan pada zaman kuno telah membebaskan diri. Mereka mengangkat kekuatan ilahi manusia saat kita berbicara. Sungguh, berkah dari surga, terkekeh Sadoles. Bocah Jiang Chen itu tidak memiliki dewa, meskipun dia adalah pemimpin umat manusia. Dia memimpin beberapa dewa dan sejumlah pembudidaya emperan dalam upaya untuk memperkuat peremajaan. Petik 2. Oh, apakah itu akurat? Blue Falcon dipindahkan. Apakah kamu tidak mempercayai kemampuan iblis bayangan, sesama Taoisme? Sadoles menukas dengan tidak senang. Iblis bayangan memang berbakat dalam hal-hal seperti itu. Tidak ada jenis iblis lain yang bisa dibandingkan dalam dalih. Rekan-rekan Taois di wilayah manusia. Siapa sebenarnya? Tanya Silver Edge. Bawahanku tidak punya banyak kesempatan untuk mengumpulkan terlalu banyak informasi, tapi aku bisa memperkirakan dari apa yang dia katakan padaku bahwa setidaknya ada 2, Evil Shadow of the Shadow Iblis dan Stonevian dari Iblis Yin. Sadoles jelas bersyukur setelah mendengar bahwa nenek moyang sukunya yang lain hidup. Itu berarti peningkatan kekuatan mereka secara keseluruhan. Stonevian. Blue Falcon tertawa datar. Bukankah dia sangat keras kepala? Aku ragu dia cukup pintar untuk mengecoh manusia. Petik 2. Apakah tidak ada setidaknya pengikut Taoisme bayangan-bayangan lain dari kita? Sadoles tidak puas. Daois Evil Shadow dan bawahan para dewa adalah individu-individu yang cakap. Dengan gangguan mereka, domain manusia tidak akan memiliki istirahat. Petik 2. Ini tidak berlebihan. Silver Edge dengan enggan mengakui bahwa iblis bayangan sangat mahir menyebabkan masalah dari balik layar. Jadi orang-orang Jiang Chen semua terjebak dalam domain manusia. Dia datang ke sini sendirian. Yah, dia tentu berani. Petik 2. Apalagi yang akan dia lakukan? Dia tidak tahu ada lebih dari kita di sini. Petik 2. Apakah ini yang disebut sebagai pemimpin umat manusia? Dia sangat kurang ajar dan ceroboh. Nada bicara Silver Edge menghina. Jika itu masalahnya, dia bukan orang yang serius, kan? Dia masih muda, desa Blue Falcon, dan mungkin tidak berpengalaman. Mungkin itu masalahnya di sini, bukan? Petik 2. Sadoles tidak akan meremehkan Jiang Chen. Itu bukan kecerobohan, dia tersenyum. Dia sangat percaya diri seperti kita, dan memiliki kemampuan untuk mendukungnya untuk Bud. Hanya satu dari kita saja yang mungkin tidak bisa berbuat banyak padanya. Petik 2. Apakah dia benar-benar sekuat itu? Dia, unik. Rupanya, dia memiliki 2 binatang suci-suci di bawah perintahnya juga. Binatang buas yang sangat cakap. Petik 2. Oh, sangat menarik. Blue Falcon segera mendapatkan antusiasme. Binatang suci. Jika kita bisa menangkapnya, maka ekspresi serakah berkilauan dari matanya. Huff. Informasi aku memberitahu aku bahwa dia tidak membawa mereka ke sini, cibir Sadoles. Mungkin dia mengirim mereka untuk memburu sesama Daois kita di wilayah manusia. Kalau begitu, dia akan mati. Jika ini adalah pemimpin umat manusia, manusia ini layak dimusnahkan, cibir Silver Edge. Sekali lagi, jangan meremehkannya. Tidak peduli apa yang dia rencanakan untuk dilakukan dengan datang ke sini, kita harus memanfaatkan peluang sebaik mungkin. Seekor singa menggunakan kekuatan penuhnya saat ia memburu mangsa terkecil sekalipun. Kami tidak bisa membiarkannya melarikan diri atau kembali ke domain manusia. Pengaturan kita akan sia-sia kalau begitu. Petik 2. Blue Falcon terkekeh. Jangan khawatir, sesama pengikut Tao, selama dia benar-benar datang ke sini, tidak mungkin dia bisa melarikan diri. Kami memiliki angka di pihak kami. Petik 2. 3 leluhur iblis yang terkenal dan seorang leluhur boneka, semuanya adalah alam ilahi. Jika 4 dewa tidak bisa berurusan dengan satu anak angkat, mereka akan memalukan leluhur mereka. Persiapkan dirimu untuk segala trik yang mungkin dilakukan bocah itu. Dia mungkin telah membawa binatang buas itu sebagai orang yang gagal, kenang Sadoles.
Baiklah, semuanya lebih baik. Mata Blue Falcon bersinar lagi. Kita harus berburu seperti singa, seperti yang kamu katakan. Untuk sekali ini, Silver Age setuju tanpa keberatan. Niat membunuh membanjiri matanya. Apakah kamu memiliki informasi tentang kultivasi anak itu? Pertanyaan berbeda datang ke Blue Falcon. Ketika dia masih di Myriad Abyss, dia sudah mahir. Sudah ada belasan tahun sejak itu, dan orang-orang aku mengatakan bahwa ia menyebut dirinya dewa. Itu mungkin benar. Petik 2. Dewa muda, dia memang punya bakat. Sayang sekali dia tidak akan punya waktu lagi untuk tumbuh, cetus Blue Falcon. Dia ditakdirkan untuk menjadi permainan bagi kita, seperti juga hewan peliharaannya. Aku akan menyebutkan ini sebelumnya, kamu dapat memiliki harta apapun yang dibawanya, tetapi kamu harus membantu aku menjinakkan setidaknya satu dari binatang buasnya. Petik 2. Silver Age dan Shadows tidak punya masalah dengan ini. Binatang suci tidak akan berguna bagi mereka, tetapi Blue Falcon akan sangat diuntungkan. Karena nenek moyang iblis bersayap melepaskan hak jarahannya, mereka tidak keberatan membantunya menangkap binatang buas. Sudah waktunya bagi kita untuk bersiap-siap. Jiang Chen sudah pergi. Kita harus membuat jebakan untuknya dan memancingnya masuk. Shadows tertawa sekali lagi, lalu menghilang di tempat. Ayo. Yang lain mengikuti. Di luar Winterdraw, kapal udara Jiang Chen sudah berangkat. Matt Vien dan Xia Tianze menyembunyikan diri di tengah kerumunan, berpura-pura menjadi dewa. 4 binatang suci menyembunyikan diri mereka dengan baik sehingga tidak ada jejak mereka dapat ditemukan dimanapun. Chapter 2202, Encounter on a Narrow Path. Perahu itu terbang dengan kecepatan santai. Di dalam kapal, Jiang Chen pura-pura bersemangat. Kepala sipir Ding dan orang-orangnya ada bersamanya. Kami hampir sampai, Ding tua. Ketika kita mendekati peremajaan, kita harus terbang ke sana sendiri. Perahu udara terlalu mudah menangkap mata iblis. Kami tidak ingin mereka dipersiapkan. Petik 2. Kepala sipir Ding mengangguk. Tidak masalah. Kita harus berhati-hati. Petik 2. Jiang Chen memiringkan kepalanya, lalu melirik yang lain. Kamu gugup. Orang-orang ini berhasil mencapai Winterdraw bersama kepala sipir. Mereka pergi bersamanya ke pengadilan surgawi surga. Namun, mereka tidak memiliki banyak kesempatan untuk berbicara dengannya sampai sekarang. Kebaikan pemuda itu mengejutkan mereka. Tidak, Tuan, mereka buru-buru menjawab. Kami sepenuhnya diyakinkan di bawah perintah kamu. Jangan khawatir, Jiang Chen tertawa. Kami akan mengalahkan iblis-iblis itu apapun yang terjadi. Selama kami mendapat dukungan dari dalam, ada harapan untuk mengalahkan mereka. Petik 2. Para pria mengangguk dengan penuh semangat untuk menegaskan kesetiaan mereka kepada Tuan Muda. Jarak dari Winterdraw ke Rejuvenation tidak jauh. Ketika airboat mencapai 3000 mil dari peremajaan, Jiang Chen berdiri. Ini sejauh airboat bisa pergi, serunya. Kita mungkin ketahuan kalau kita terus terbang lewat airboat. Kami akan melanjutkan dengan berjalan kaki, atau dengan harta jika kamu mau. Apapun itu, jaga dirimu tetap tersembunyi. Diperhatikan akan menjadi kesalahan besar hari ini. Petik 2. Ya, kita akan berhati-hati. Kami memulai. Jiang Chen melambaikan tangan, lalu menembak ke arah peremajaan sebagai seberkas cahaya di depan. Kepala sipir Ding dan yang lainnya dengan cepat mengikuti, tidak ketinggalan. Salah satu pembudidaya di rombongan, seorang pria yang penampilannya sangat biasa dengan deskripsi apapun, membuat segel tangan saat ia terbang. Sejumlah aliran udara yang tidak jelas, membawa pesan berkabut, menghilang ke ether. Tindakannya benar-benar tanpa disadari. 3 ahli suku iblis tersusun di pinggiran Rejuvenation, hanya menunggu kedatangan Jiang Chen untuk melancarkan serangan. Di pihak iblis, ada 3 leluhur sekaligus dewa non-iblis. Di bawah itu, sekelompok dewa iblis yang tujuannya adalah untuk membersihkan bawahan Jiang Chen. Menurut pendapat nenek moyang iblis, mereka lebih dari mampu menangani musuh. Hanya ada satu orang penting di pasukan musuh, Jiang Chen sendiri. Membunuh yang lain atau tidak masalah, tetapi itu adalah sifat iblis untuk tidak meninggalkan yang selamat. Beberapa waktu berlalu ketika sekelompok manusia mendekati pengepungan iblis. Dia berpura-pura tidak tahu tentang iblis di depan, kemudian melambat dengan heran, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu. Berhenti, dia melambai pada orang-orang di belakangnya. Kelompok itu wajib. Pria muda itu tampak masam. Ada yang salah di sini, gumamnya pada dirinya sendiri.
Pemandangannya tidak terlihat benar. Jika iblis telah menyiapkan serangan di sini, kami tidak dapat membela diri dengan benar. Mari kita melambat agar kita punya lebih banyak waktu untuk bereaksi. Petik 2. Iya Pak. Jiang Chen mengusir kesadarannya untuk memeriksa sekelilingnya untuk waktu yang lama sebelum berangkat lagi. Ayo pergi. Begitu dia mengatakan ini, tawa menyeramkan menggema dari udara. Kamu pikir kemana kamu pergi? Ini sejauh yang kamu akan pergi. Suara itu datang dengan sangat tiba-tiba. Nada itu hampir menusuk tulang. Di sekeliling mereka, pintu-pintu yang tak terhitung jumlahnya terbuka dari ketiadaan untuk mengungkap sekelompok pembudidaya iblis. 3 leluhur iblis mengatur diri mereka dalam formasi segitiga, menghalangi setiap jalan keluar. Selusin dewa iblis dan penggarap berbagai macam lainnya, serta sekelompok boneka, memperkuat pengepungan. Jiang Chen mengerutkan kening saat dia melirik ketiga iblis. Iblis apa yang berani menghalangi jalanku? Silver Age tidak bisa menahan tawa. Daoi Sadoles, apakah ini pemimpin manusia yang kamu bicarakan? Bingung tentang kematiannya yang akan segera terjadi, aku mengerti. Petik 2. Sadoles tertawa. Dia terlalu muda dan tidak berpengalaman. Tetap saja, pastikan kamu tetap serius. Jangan lupa apa yang kita bicarakan sebelumnya. Petik 2. Seekor singa memburu binatang pengerat yang paling rendah dengan kekuatan penuhnya. Blue Falcon mengepakkan sayapnya, terkekeh. Berat, apakah kamu benar-benar Jiang Chen? Ekspresi manusia menjadi gelap. Apakah kalian semua sisa-sisa iblis? Cek tes, bodoh sekali. Kamu bahkan tidak mengenali leluhur iblis ketika kamu melihatnya. Aku tidak ingin menakut-nakuti kamu, nak, tetapi ketiganya adalah beberapa nenek moyang teratas di antara iblis. Kamu harus merasa terhormat bahwa mereka ada di sini untuk mengirim kamu ke neraka, ejek seorang setengah dewa. Jiang Chen menjadi terperanjat, berbalik untuk memeriksa lebih dekat ketiga leluhur iblis. 3. Leluhur ilahi. Dia menyiarkan rasa takut melalui matanya. Kepala si pirding merasakan darah mengalir dari wajahnya. Tuan muda Jiang Chen, teriaknya, cepat dan lari, iblis-iblis ini sangat kuat. Lupakan kami. Petik 2. Kepala penjara segera mengerti bahwa iblis-iblis ini telah membuat perangkap di sini. Adalah kesalahannya bahwa Tuan muda Jiang Chen ada dalam ikatan ini. Kamu ingin pergi, bukan tanpa izin aku. Blue Falcon membentangkan sayapnya. Jiang Chen, bukankah kamu memiliki binatang suci di bawah perintahmu? Kenapa kamu tidak memanggil mereka? Dia menekan, mencibir. Jiang Chen balas menatap tajam. Jika teman-teman aku ada di sini, kamu tidak akan berlari begitu merajalela sekarang. Apa? Kamu tidak membawa satu pun dari mereka. Hati Blue Falcon tenggelam. Bagaimana dengan rencananya? Jangan buang waktu untuk berbicara dengannya. Bunuh saja dia, dan biarkan itu menjadi akhirnya. Meskipun Sadoles merasa semuanya berjalan lancar, nada ketidaknyamanan menggerogoti pikirannya. Dia hanya akan beristirahat begitu anak ini menjadi mayat. Dapatkan dia. 3 iblis kerajaan ilahi bertindak secara serempak. Dewa yang merupakan bonekanya tidak jauh lebih lambat, dia telah berada di bawah tekanan mereka selama bertahun-tahun. 4 bayangan menerjang ke arah Jiang Chen. Dia tampaknya berada dalam bahaya yang cukup besar. Chapter 2203, Sudden Shift in Battle Situation. Visi Jiang Chen menangkap 4 bayangan menerkamnya. Dia segera melesat pada seberkas cahaya ke sisi berlawanan dari wilayah udara. Mencoba lari, tidak secepat itu. Dengan satu pukulan sayap, Blue Falcon melompat di depan Jiang Chen. Tangannya menyapu pemuda itu seperti cakar kembar. Jiang Chen tidak punya niat melawan iblis bersayap secara langsung. Dia berusaha untuk menghindar sekali lagi. Dodge ini, teriak Silver Age saat dia memotong dari samping. Pisau bermata 2 besar mencuat di perut Jiang Chen. Pria muda itu membangkitkan obor Great Veluriumnya, menyebarkan bentuknya ke dalam jutaan motif fotografis yang terbang ke segala arah. Nenek moyang iblis terpesona oleh tampilan, tidak yakin kemana harus menyerang selanjutnya. Nenek moyang bayangan iblis menggunakan kesadarannya untuk melihat sekelilingnya sebelum memanggil, di sana. Ayo, menderu. Blue Falcon menembak ke arah yang ditunjukkan, iblis bersayap membuat kecepatan yang tak tertandingi, bahkan melebihi yang dari escape meteorik Kunpeng. Namun, ada beberapa kelemahan untuk berjalan begitu cepat juga. Blue Falcon jelas bergerak dengan kasar tiba-tiba. Sebuah cahaya terang muncul segera setelah dia menyelesaikan tugasnya, mengikuti kekuatan yang membatasi tiba-tiba membebani sayapnya.
Perubahan aneh ini menimbulkan reaksi bingung dari Blue Falcon. Sebagai iblis yang merupakan veteran dari banyak pertempuran, dia tahu benar apa artinya ini. Aku ditipu. Sayangnya, sudah agak terlambat baginya. Gaya gravitasi The Black Tortoise sangat kuat dengan aplikasi ini, reptil menggunakan setiap ons kekuatannya untuk menyeret sayap Blue Falcon ke bawah. Raungan drakonik terdengar di udara. Cakar raksasa meletus dari ketiadaan, mencengkeram Blue Falcon dalam 5 cakarnya. Forevater Blue Falcon takut keluar dari akalnya. Dia tidak meramalkan bahwa dia akan pernah terjebak dalam cengkeraman orang lain, dia terbiasa melakukan perampasan. Dia tahu betul bahwa cakar itu milik naga sejati. Memang, itu adalah manifestasi cakar penghancur pegunungan dan sungai Long Xiaoxuan. Blue Falcon benar-benar macet. Pada saat berikutnya, naga itu mengulurkan cakarnya yang lain dan memberikan sayap Blue Falcon gebrakan yang kuat. Kekuatan menakutkannya segera merobek mereka. Blue Falcon langsung berubah menjadi sosok darah, seperti dia telah dikuliti hidup-hidup. Meskipun keganasannya sebagai iblis, ia menjerit kesakitan. Semua ini terjadi dalam sekejap. Pada saat yang sama, Jiang Chen melemparkan Great Velurium Torque ke udara. Itu diarahkan pada Forevater Sadoles, yang merayap masuk dari beberapa ratus meter jauhnya dalam upaya untuk mendaratkan pukulan fatal dan licik. Jiang Chen mengizinkannya mendekati sedikit lagi sebelum melemparkan lonceng emasnya ke atas. Itu berdering keras saat menekan iblis bayangan dengan kekuatan pegunungan. Sadoles menganggap kecakapannya dalam stealth lebih dari cukup untuk berhasil menyergap manusia. Dengan demikian, kepercayaan dirinya retak ketika dia sengaja digagalkan pada detik terakhir dengan serangan balik. Jeritan Blue Falcon di dekatnya pada saat yang sama membuat hatinya bergetar tak terkendali. Ketika bel emas menekannya, dia menghindarinya dengan sangat serius. Iblis bayangan sangat berbeda dari iblis emas, titan, dan bersayap. Mereka tidak hebat dalam konfrontasi langsung. Sayangnya, dia disambut oleh kejutan yang tidak menyenangkan. Api secara spontan meletus menjadi di sekelilingnya, diikuti oleh niat membunuh yang tak terhindarkan yang membuatnya dingin sampai ke tulang. Mengucapkan teriakan melengking ke langit, Vermilion Bird melemparkan api berkobar dari api bawaannya ke Sadoles, iblis bayangan memutih. Merasakan sifat dan letalitas yang memakan habis semua kayu bakar, ia berbalik dan melesat ke arah lain. Astral White Tiger memotongnya di sana. Wosh, wosh, wosh. Banyak jimat harimau astral, bermotif seperti kulit harimau, muncul di sekitar iblis. Mereka mewakili kehancuran yang menghancurkan, kecuali setiap jalan Sadoles. Raungan tigrin menandakan ledakan salah satu jimat. Astral White Tiger menerkam keluar darinya, memperbesar keukuran puncak besar, itu mengubah rahang yang gagah pada nenek moyang bayangan iblis. Karena tidak punya waktu atau ruang untuk menghindar, Sadoles ditangkap di antara gigi-gigi tajam harimau. Pada saat berikutnya, dia digigit bersih menjadi dua. Dua perkembangan tak terduga ini secara kritis mengubah gelombang pertempuran. Blue Falcon tidak mampu, dan Sadoles mati. Namun, Matt Vien tidak bersenang-senang. Hei, datang bantuan jika kamu sudah menang. Dia mengutuk. Orang aneh ini tidak semudah yang lain. Pejuang yang kuat telah memilih Silver Age sebagai lawannya, leluhur dari iblis-iblis emas. Silver Age sangat tangguh dalam pertarungan. Terlepas dari kecenderungan Matt Vien untuk berkelahi, ia tidak bisa menahan ladang lebih lama sendirian, karenanya panggilan untuk bantuan. Xia Tianze berhadapan dengan Dewa Boneka. Meskipun dia memiliki keuntungan, dia belum bisa mengalahkan musuhnya dulu. Jiang Chen melemparkan lonceng emasnya ke bawah pada dewa asing, jelas pembudidaya yang lebih lemah daripada iblis. Melihat gangguan pemuda itu, dewa itu bergerak untuk melarikan diri, tetapi obor Velurium besar memperlambatnya. Xia Tianze mengambil kesempatan untuk mengejar dan membelahnya menjadi dua. Dari 4 dewa di sisi iblis, 3 sekarang dikalahkan. Hanya Silver Age yang tetap bertahan dengan keras kepala. Melihat kemampuan bertarung yang luar biasa dari Silver Age, keempat binatang suci melompat ke bantuan Matt Vien. Anehnya, cakar penghancur Long Xiaoxuan dan jimat harimau putih astral tidak bisa melukai iblis emas. Chapter 2204, The Ferocious Golden Demons. Iblis setengah dewa itu sangat terlibat dengan kelompok Jiang Chen dan menang. Namun, segalanya berubah begitu Matt Vien melepaskan diri dari Forevater Silver Age dan bergabung. Ketika Xia Tianze datang juga, iblis setengah dewa mulai goyah. Mereka ingin mundur,
tetapi rute pelarian mereka diblokir oleh tembakan Vermilion Bird. Mereka berjuang dengan sia-sia. Kematian di tangan Matt Vien dan Xia Tianze adalah satu-satunya jalan keluar mereka. Di sisi lain, Long Xiaoxuan, Astral White Tiger, dan Black Tortoise berada dalam kebuntuan dengan Forefather Silverage. Alasan utamanya adalah karena pertahanan nenek moyang leluhur yang tak tertembus. Selesai dengan sisinya, burung Vermilion bergabung dan menyerang dengan langitnya, namun nenek moyang itu mampu menahan serangan serentak dari 4 binatang buas. Iblis tidak pernah gagal mengejutkanku. Dia mampu melawan 4 binatang suci dengan tubuh fisiknya saja. Meskipun mereka berempat menyerang secara teratur tanpa memanfaatkan hukum surgawi, itu masih merupakan prestasi yang mengesankan. Petik 2. Jiang Chen mengamati mereka dengan cermat. Dia menahan diri untuk tidak bergerak guna mengidentifikasi jenis karakteristik pertempuran yang dimiliki iblis emas. Nenek moyang itu memang perkasa. Dia mampu dengan mudah membantai rata-rata pembudidaya manusia. Xia Tianze dan Matt Vien dianggap elit di antara para pembudidaya manusia, namun yang terakhir memanggil bantuan setelah kurang dari 10 pertukaran dengan nenek moyang iblis. Bahkan Xia Tianze dan Matt Vien bersama-sama tidak memiliki banyak peluang melawan iblis emas. Keempat binatang suci mampu menahan tanah mereka hanya karena teknik unik dan garis keturunan yang bisa menyaingi iblis emas. Warden Ding dan manusia lainnya muncul dari medan perang, bermandikan darah. Pertarungan mereka hampir selesai. Jelas dari wajah pucat Warden Ding bahwa dia belum pulih. Dia terpana oleh banyaknya dewa di pihak mereka. Tuan muda, apa yang terjadi? Gagap kepala penjara. Jiang Chen tersenyum tipis. Menurutmu apa yang sedang terjadi? Warden Ding mulai. Apakah kamu melihat penyergapan, Tuan muda? Apakah itu sebabnya kamu diam-diam membawa begitu banyak makhluk suci bersamamu? Petik 2. Haha, aku tahu mereka akan menyergapku. Lebih tepatnya, aku mencoba memancing mereka masuk sementara mereka berusaha menjebak aku. Namun demikian, kecerdasan mereka agak kurang. Begitulah cara mereka jatuh ke dalam cengkeraman aku. Petik 2. Memikat mereka. Warden Ding berhenti. Bagaimana? Salah satu dari kalian adalah tikus tanah yang ditanam oleh iblis. Lebih tepatnya, iblis telah menyusup ke kelompok kamu tanpa kamu sadari. Petik 2. Warden Ding tertegun. Iblis. Jiang Chen tersenyum konspirasi. Betul, aku harus berterima kasih padanya. Tanpa dia, aku tidak akan bisa memancing begitu banyak iblis ke dalam perangkap aku. Dia sangat membantu, bukan? Petik 2. Siapa itu? Tanya Warden Ding terkejut. Dengan senyum tipis, Jiang Chen mengalihkan pandangannya ke kelompok di depannya. Siapa itu? Apakah kamu tidak akan menunjukkan diri kamu bahkan sekarang? Forefather Sadoles sudah mati. Apakah kamu berpikir goreng kecil seperti kamu akan beruntung? Petik 2. Seorang kultivator menatap Jiang Chen, matanya tidak fokus. Ekspresi wajahnya suram dan sedih. Kamu sudah menggunakan aku, bukan? Jiang Chen mengangkat bahu. Kamu membayangi iblis terlalu percaya diri untuk kebaikanmu sendiri. Sejujurnya, kerabat kamu di domain manusia sudah mencoba trik yang sama. Mereka telah dikirim ke dunia bawah di depan kamu. Oh, aku mengusir Forefather Evil Shadow juga. Tambahkan ke Forefather Sadoles, itu berarti banyak iblis bayangan telah mati di tanganku. Petik 2. Pria itu menjerit dan meludahkan seteguk darah, matanya melotot. Aku pantas mati. Aku pikir aku menyamar dengan baik, namun kamu menemukan aku. Bagaimana kamu melakukannya? Aku tidak mengerti, aku tidak menerima ini. Petik 2. Kamu bisa memikirkan itu di kehidupan selanjutnya. Jiang Chen tidak akan mengungkapkan kebenaran. Dengan lambaian tangannya, sinar cahaya keemasan menghantam iblis itu. Meskipun iblis itu adalah seorang dewa, ia tidak berdaya melawan serangan Jiang Chen. Tidak ada yang tersisa darinya selain abu setelah satu gerakan. Warden Ding dan yang lainnya takut dengan kemudahan Jiang Chen membunuh iblis itu. Jangan khawatir, meskipun kamu dibodohi oleh iblis, kamu tidak membelot ke sisinya sendiri. Kamu tidak akan merasakan kemurkaan aku. Petik 2. Kelompok itu menghela napas lega mendengar kata-kata Jiang Chen. Sementara itu, ketegangan memuncak antara 4 binatang ilahi dan Forefather Silverage. Binatang ilahi menarik bergerak untuk menghadapi pukulan kematian dan menyerang nenek moyang iblis tanpa henti. Silverage terpaksa mundur, tetapi dia berhasil selamat dari gelombang serangan tanpa cedera fatal. Iblis itu adalah binatang yang sesat, Tuan Muda Chen.
Iblis emas memang suku yang paling merepotkan. Dahulu kala, banyak pembudidaya manusia mati di tangan mereka. Hawa dingin merambat di tulang belakang Xia Tianze dan kulit kepalanya berdenyut mati rasa. Jika dia melawan iblis emas, dia tidak punya pilihan selain melarikan diri. Kecuali dia bisa mendominasi iblis dengan kekuatan kasar, tidak mungkin dia bisa menang. Jiang Chen terkekeh. Mari kita selesaikan ini dengan... Kami tidak punya waktu untuk disia-siakan. Petik 2. Dia terbang menuju kelompok yang bertempur dalam sekejap cahaya. Apa yang kamu lakukan, Tuan Muda Chen? Xia Tianze memulai. Dia pikir Tuan Muda akan bergabung dengan pertarungan sendiri, yang tidak bijaksana. Jiang Chen tersenyum dan memanifestasikan salah satu benda yang tersegel dalam kesadarannya, tali naga sejati dari air dan api. Ia memiliki kekuatan air dan api, dan kekuatan menahannya sangat kuat. Tidak ada satupun dari 5 elemen yang tidak dapat ditahan oleh tali di dalam 3 alam. Jiang Chen melonjak ke langit dan membuat segel untuk mengaktifkan tali, yang terdiri dari ujung merah berapi dan ujung biru tua, membuat garis melengkung yang aneh. Suara mendesing. Tali itu melesat menembus langit seperti sepasang naga. Itu mencapai Forevater Silver Age dalam sekejap, iblis telah mundur dari 4 binatang suci. Dia tidak terlalu banyak berpikir ketika melihat cahaya aneh dan menyerang dengan pedangnya. Kesal, apa yang membuat tali air dan api naga sejati unik adalah bentuknya. Itu dipisahkan menjadi seutas api dan satu air sebelum terbang di arah yang berlawanan. Chapter 2205, True Dragon Rope of Water and Fire. Forevater Silver Age tidak tahu kekuatan sebenarnya dari tali air dan api naga sejati. Dia mencibir dan mengabaikan tali ketika itu datang padanya dengan serangan air dan api. Binatang-binatang suci sudah menyerangnya dengan 2 elemen tetapi tidak berhasil. Upaya menyedihkan dari tali tidak akan berarti banyak. Dia tidak bisa diganggu dengan itu. Itu akan berubah menjadi keputusan paling bodoh dalam hidupnya. Ketika dia melihat sesuatu yang salah, rope naga sejati telah melilit di sekitarnya 8 kali. Bahkan dia tidak bisa memaksakan jalan keluar dari kendala. Dia berjuang sekuat tenaga, berusaha memotong tali dengan energi tajam yang terpancar dari tubuhnya. Itu semua terbukti sia-sia. Tubuh iblis emas mungkin tidak bisa ditembus, tetapi tali naga sejati dari air dan api sama-sama tangguh. Itu tidak akan dihancurkan oleh pisau biasa. Tentu saja, leluhur iblis biasa tidak akan bisa menghancurkan benda yang dipalsukan oleh Kaisar Langit. Semakin dia berjuang, semakin cepat dan semakin sulit tali melilitnya. Kakinya pertama-tama terperangkap, kemudian pinggangnya dan kedua tangannya. Pada akhirnya, Silver Age diikat seperti binatang. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Silver Age membelalakkan matanya, akhirnya, sedikit rasa takut mewarnai ekspresi garangnya. Dia mungkin tidak bisa dibunuh dalam pertempuran, tetapi sebagai tawanan, dia bisa terbunuh sama seperti siapapun. Sebuah jimat tunggal akan cukup untuk menekan perlawanan fisik. Lalu tidak ada yang bisa dia lakukan selain menjadi domba untuk disembelih. Jiang Chen berjalan mendekatinya, berseri-seri, iblis emas memang pejuang jarak dekat terbaik di antara iblis. Selain iblis celestial, iblis emas harus dianggap sebagai suku terkuat. Petik 2. Silver Age mencibir, matanya menyala karena kebencian. Dia tersesat, bahkan jika tatapannya cukup tajam untuk membunuh, itu tidak akan mengubah apapun. Jiang Chen melirik acuh tak acuh pada buruannya. Memelototiku tidak akan membantu, iblis emas itu kuat, tapi aku tidak pernah menganggapmu sebagai ancaman. Aku tahu kamu menolak untuk menerima kekalahan kamu, tetapi nasib kamu kacau. Kamu adalah tawanan aku. Kami telah membunuh temanmu. Petik 2. Old Shadoles adalah yang harus disalahkan karena plan rencananya yang cerdas, sembur Silver Age. Jika kami mengambil inisiatif untuk menyerangmu secara langsung, aku tidak akan pernah harus mengalami penghinaan seperti itu. Jiang Chen tertawa. Kamu tidak bisa menang dengan menyergapku, dan kamu akan berbaris menuju kematianmu jika kamu meluncurkan serangan frontal. Jangan coba bicara sendiri. Petik 2. Silver Age tidak yakin. Kamu manusia tercela selalu mengandalkan skema. Tidak ada yang tahu siapa yang akan menang jika kita bertarung secara adil dan langsung. Petik 2. Jiang Chen mengangkat bahu. Surga itu adil. Kamu diberi kekuatan fisik yang hebat dan garis keturunan yang kuat. Secara alami, kamu tidak akan sepintar itu. Petik 2. Iblis tidak bodoh, dan mereka licik dengan cara mereka sendiri. Namun, dibandingkan dengan manusia, mereka tidak strategis atau bijaksana.
Seperti yang dikatakan Jiang Chen, surga itu adil. Jika iblis sepintar mereka kuat, mustahil untuk menghentikan mereka. Silver Ridge telah ditangkap, dan iblis lainnya dibantai. Jiang Chen mengumpulkan semua orang dan menyatakan, kami telah memenangkan pertarungan ini, orang-orang, tetapi pasukan iblis masih di luar peremajaan. Hanya beberapa boneka iblis yang terpisah dari pasukan utama dan menyerang kami. Kami akan naik momentum ini dan menyerang tentara, menghilangkan semuanya. Petik 2. Bunuh, bunuh, bunuh. Pertempuran telah membuat semua orang gusar. Iblis tidak terkalahkan seperti yang seharusnya terjadi. Manusia bersemangat untuk bertarung, dan moral mencapai titik tertinggi sepanjang masa. Old Ding, jangan berusaha menghubungi peremajaan dan menyuruh mereka untuk bekerja dengan kami dari dalam untuk membunuh iblis. Jangan izinkan mereka melarikan diri. Petik 2. Dimengerti. Warden Ding merespons dengan senang. Dia merasa putus asa ketika dia memohon bantuan Jiang Chen, dan tidak mengira mereka akan bisa menyelamatkan peremajaan. Yang mengejutkannya, tuan muda itu tidak hanya membalikkan ombak, tetapi melakukannya dengan penuh percaya diri. Dia telah membunuh 2 nenek moyang iblis, menangkap 1, dan mengambil boneka alam ilahi. Banyak dewa setengah dewa juga telah ditangani. Penggarap iblis terkenal sulit dikalahkan. 2 manusia mungkin tidak bisa memenangkan pertarungan melawan 1 iblis dengan level yang sama. Namun tuan muda telah mempertahankan tanah melawan iblis. Faktanya, dia bisa menang dan membunuh boneka itu. Ini merembes di sekitar kepercayaan yang tertanam dalam pikiran Warden Ding. Iblis bisa dikalahkan dan dibunuh. Seseorang harus menjadi lebih kuat dan lebih ganas. Binatang-binatang suci adalah contoh yang baik. Rencana Jiang Chen memungkinkan mereka untuk menangkap iblis secara mengejutkan, dan mereka menang melalui kekuatan yang lebih tinggi. Peremajaan tergetar ketika mereka menerima pesan rahasia bahwa Jiang Chen telah tiba dan membunuh nenek moyang iblis. Mereka menendang kekacauan dari dalam sementara kelompok Jiang Chen menyerbu masuk dan mengepung iblis-iblis yang tersisa. Bahkan tanpa pemimpin mereka, iblis adalah musuh yang tangguh. Jika bukan karena keuntungan yang diberikan oleh sejumlah pembudidaya ilahi di pihak Jiang Chen, akan ada korban yang mengerikan. Seperti itu, peremajaan dan Tritalen masih membayar harga yang mahal. Jiang Chen menyingkap setiap iblis dengan Great Velurium Torque. Tidak peduli seberapa cepat mereka melarikan diri, mereka tidak bisa lepas dari cahaya dan kesadaran Jiang Chen. Tak satu pun dari mereka yang selamat. Beberapa mencoba berbaur dengan para pembudidaya manusia dan terpapar oleh obor. Mereka diseret keluar dan dibunuh oleh gerombolan terdekat. Adalah dusta bahwa iblis tidak dapat dibunuh. Tidak ada makhluk yang benar-benar abadi. Pertempuran menunjukkan kepada semua orang betapa kuatnya iblis sebagai suatu ras. Mereka mampu merebut peremajaan dan menghancurkannya beberapa kali dengan kelompok sekecil itu. Namun dengan kekuatan yang cukup, manusia bisa mengalahkan iblis dengan tanah longsor dan melenyapkan mereka semua. Ini akan turun dalam sejarah sebagai pertempuran paling penting dan katarsis melawan iblis di Myriad Abyss. Semua orang di peremajaan gembira dengan semangat tinggi. Beberapa iblis yang masih hidup telah ditangkap hidup-hidup. Jiang Chen akan menginterogasi mereka secara pribadi untuk mengetahui rencana iblis di Myriad Abyss. Sekelompok iblis telah ditangani, tetapi kerugiannya mungkin tidak signifikan untuk balapan secara keseluruhan. Chapter 2206, Polling Intelligence Reports Together. Tidak setiap pion iblis tidak takut mati seperti atasan mereka. Setelah sedikit interogasi, Jiang Chen berhasil mengumpulkan beberapa informasi tangensial. Secara alami, prajurit infanteri tidak mengetahui rahasia yang lebih penting. Dia hanya menemukan versi kebenaran yang tidak jelas, bahwa beberapa iblis surgawi yang penting telah mengeluarkan perintah agar iblis bekerja bersama, tanpa pertikaian yang diizinkan sama sekali. Namaku diketahui oleh nenek moyang iblis langit, kalau begitu. Jiang Chen telah membunuh sejumlah nenek moyang iblis dalam wilayah manusia, tetapi iblis langit tidak bisa tahu tentang itu. Mungkin eksploitasi di Myriad Abyss terlalu mencolok. Bahkan nenek moyang iblis celestial telah memperhatikan. Atau mungkin itu pertarungannya melawan Old Lightford. Aku tidak yakin apakah akan memberi selamat atau bersimpati dengan kamu. Jika kamu menjadi sasaran oleh nenek moyang iblis celestial, itu berita yang sangat buruk. Xia Tianze tampak agak sedih. Itu telah menghabiskan ilahi agung Velurium dan sejumlah rekannya yang dulu, hidup mereka untuk menyegel leluhur-leluhur iblis celestial. Jiang Chen dapat membunuh nenek moyang suku-suku iblis lainnya dengan strategi, tetapi tidak ada rencana yang akan berhasil melawan iblis celestial.
Mereka terlalu kuat. Bahkan Great Divine Velurium belum dapat memenangkan 1 lawan 1. Skema tidak banyak berguna dalam menghadapi kekuatan absolut. Jiang Chen tetap tak kenal takut, namun, ya, leluhur iblis celestial itu sangat kuat, tetapi itu adalah asumsi yang sangat aman bahwa ia telah dihancurkan oleh meterai Great Divine Velurium. Kenapa dia mengirim yang lain? Waktu dan kecepatan adalah hal yang paling penting. Nenek moyang celestial membutuhkan waktu untuk pulih, dan Jiang Chen tidak akan menunggu sampai itu terjadi. Tuan muda itu yakin akan kecepatan kultivasinya sendiri. Selain itu, dia tahu bahwa perlindungan ayahnya, Kaisar Surgawi, ada bersamanya. Apakah nenek moyang celestial iblis lebih kuat dari seorang Kaisar Celestial, yang terakhir bisa menghancurkan bekas di telapak tangannya? Kakak Xia, nenek moyang iblis surgawi itu kuat, tetapi kamu tidak perlu takut. Dia pasti belum pulih ke kekuatan puncak. Kami tidak akan duduk dan menunggu dia datang menemukan kami. Kita hanya perlu memotong antek-anteknya untuk menjadikannya bebek duduk. Petik 2. Membunuh antek-anteknya tidak akan mudah, desah Xia Tianze. Tentu, tapi kita sudah berada di jalan yang benar, kan? Kami telah membunuh beberapa nenek moyang iblis sejauh ini. Petik 2. Termasuk Lightford, Jiang Chen sudah membunuh 5 leluhur iblis. 1 lagi ada di tahanannya. Itu adalah rekor yang mengesankan, untuk sedikitnya. Jika dia bisa melanjutkan dengan kecepatan ini, angka nenek moyang iblis akan sangat berkurang. Perang kuno tidak diragukan lagi telah mengurus sebagian besar dari mereka. Tidak akan ada terlalu banyak di sekitar sekarang di tempat pertama. Pengurangan kekuatan iblis itu permanen dengan setiap pembunuhan. Kami memang membunuh beberapa leluhur, desah Xia Tianze, tetapi 2 yang kami singkirkan dalam domain manusia belum terbebas dari anjing laut mereka. Hari ini, kami mendapat 2 tetes lagi. Keberuntungan benar-benar merupakan faktor. Petik 2. Bagaimana dengan nenek moyang iblis emas? Jiang Chen tidak setuju. Kami menang melawannya, tetapi kami perlu mengirim banyak ahli untuk melakukannya. Xia Tianze terus meredam antusiasme pemuda itu. Kamu ada benarnya, tapi iblis-iblis akan melemah dengan setiap pembunuhan bagaimanapun juga. Jika iblis-iblis menyadari betapa sulitnya kamu berurusan, kamu akan lebih sulit membunuh mereka lagi. Aman untuk berasumsi bahwa leluhur iblis celestial akan memerintahkan suku-suku iblis lainnya untuk bergerak melawan kamu, dan juga berpotensi ahli dari keturunannya sendiri. Petik 2. Ini adalah masalah Xia Tianze. Jiang Chen mengangkat bahu. Biarkan mereka datang. Orang lain mungkin takut pada iblis, tetapi bukan aku. Petik 2. Xia Tianze berkedip. Aku tidak yakin mengapa, tetapi aku merasa bahwa kamu sudah memahami mereka. Kamu tampaknya tahu semua sifat dan sifat mereka, kamu tidak berpartisipasi dalam perang pemeteraian iblis kuno, juga tidak benar-benar membuat kenalan banyak orang. Bagaimana kamu bisa tahu begitu banyak? Apakah pengetahuan itu muncul dalam pikiran kamu sepenuhnya terbentuk? Petik 2. Memang, Jiang Chen tertawa. Sejenak kaget, Xia Tianze teringat sesuatu. Itu benar, kamu adalah dewa yang bereinkarnasi, bukan? Kamu bukan eksistensi biasa dalam kehidupan masa lalu kamu, kalau begitu. Tidak banyak dewa yang memiliki pengetahuan tentang iblis. Kamu pasti seseorang yang sangat penting. Petik 2. Jiang Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia tahu betul siapa dia dalam kehidupan masa lalunya, tetapi tidak bisa mengatakan itu pada Xia Tianze. Aku telah menemukan roh-roh surgawi, darah, monster, yin, bayangan, bersayap, dan sejauh ini. Mungkin iblis kayu harus ditambahkan secara tangensial ke dalam daftar juga. Hanya Titan dan iblis api yang tersisa, iblis Titan mirip dengan golem batu purba dalam banyak hal, meskipun mereka memiliki semangat perang yang sama seperti iblis emas. Selain itu, mereka benar-benar setia kepada iblis celestial, kualitas luar biasa di antara suku-suku. Petik 2. Itulah yang diingat Jiang Chen tentang mereka. Adapun iblis api, ia tidak memiliki banyak kesan orang-orang dari kehidupan masa lalunya. Namun, nama mereka cukup terbuka, mereka adalah para pembudidaya iblis yang secara alami memiliki ketertarikan pada api. Keahlian mereka di lapangan tidak mungkin bisa dibandingkan dengan Vermilion Bird. Apakah kamu pernah melawan iblis darah juga? Xia Tianze bertanya dengan rasa ingin tahu. Jiang Chen ingat pertempurannya melawan Blood Emperor Blood Malva. Dia tidak keluar sama sekali dari itu. Bahkan sekarang, kekuatan Kaisar Iblis tampak mengerikan. Iblis darah lebih dekat dengan iblis-iblis dalam taktik,
tetapi mereka haus darah dengan cara yang tidak dimiliki iblis-iblis. Dia menceritakan pertemuannya kemarin dengan Xia Tianze. Iblis darah sama mahalnya dengan tipuan seperti iblis yin, tetapi dapat mencemari darah sama efektifnya dengan iblis kayu. Seorang pembudidaya ternoda segera dikonversi ke pihak mereka, kata Xia Tianze. Chapter 2207, A Difficult Situation. Jiang Chen sangat menyadari hal ini. Blood Malva telah menarik sejumlah penyembah gila ke sisinya, di antara mereka adalah penguasa dari Emerald Veranda yang agung. Iblis darah mungkin adalah suku iblis yang paling invasif. Gumpalan darah saja sudah cukup untuk mengubah siapapun menjadi salah satu budak mereka. Yang lebih menakutkan lagi adalah kesulitan mendeteksi dalih mereka. Iblis darah suka mengubah diri mereka menjadi awan besar kabut merah, menginfeksi pembudidaya tanpa disadari tanpa suara. Mereka adalah saudara-saudara mereka yang paling sakit kepala. Siapapun yang berasimilasi langsung membuang asosiasi masa lalunya untuk master iblis darahnya. Masing-masing dari 10 suku iblis itu unik dan merepotkan dengan caranya sendiri. Jiang Chen berhasil mengekstraksi lebih banyak informasi dari bawahan iblis. Sepotong informasi, yang berkaitan dengan iblis kayu, sedikit mengganggunya. Dia telah menemukan parasit mereka jauh di Velurium Capital, dan telah memperbaiki beberapa varietas pil untuk melawan mereka sebagai hasilnya pada saat itu. Menurut sumbernya, iblis-iblis kayu sekarang membidik ke 10 tanah suci. Ini mengerikan, obat penawarnya telah menyebar jauh dan luas ke seluruh wilayah manusia, tetapi Myriad Abyss Island adalah cerita yang berbeda. Bahkan tanah suci abadi tidak memiliki obat ini. Untuk sesaat, dia menjadi agak khawatir. Api Dawn dan Dragon Whisker Water adalah dua harta yang paling efektif dalam menangkal iblis kayu. Jiang Chen punya banyak yang terakhir. Darah panjang Xiaoxuan sangat murni, yang berarti bahwa ludahnya secara alami meludah iblis kayu. Namun, karena naga itu ada di Winterdraw sekarang, dia tidak akan bisa menyelesaikan masalah tanah suci abadi. Lebih penting lagi, iblis ada di mana-mana di Myriad Abyss. Bahkan Jiang Chen tidak akan dapat melakukan perjalanan tanpa hambatan ke tujuannya. "Mengapa kamu begitu tidak bahagia, Tuan Muda Chen?" tanya Xia Tianze. "Kamu seharusnya senang dengan kemenangan kita baru-baru ini." Pria muda itu menghela nafas pelan, lalu menyampaikan kekhawatirannya kepada Xia Tianze. Penasihat tua itu terkekeh ketika pembawaan mudanya selesai. Myriad Abyss tidak pernah bisa diandalkan. Kelangsungan hidupnya tidak akan terlalu penting dalam skema besar. Mengapa kondisinya harus mengganggu kamu? Petik 2. Ekspresi Jiang Chen menjadi gelap. Kamu sangat salah jika itu yang kamu pikirkan, Kakak Xia. Sebagian besar di Myriad Abyss adalah keturunan dari desertir kuno, tetapi 10 tanah suci memiliki koneksi historis yang tak terbantahkan dengan 10 pemimpin zaman dulu. Mereka telah berkontribusi banyak pada stabilitas Divine Abyss. Jika bukan karena upaya mereka di medan perang Offworld selama bertahun-tahun, benua kita akan diserang sejak lama. Petik 2. Apa yang kamu sarankan, kalau begitu? Xia Tianze menghela nafas dan tidak menyangkal kebenaran dari apa yang dia dengar. Domain manusia baru saja melakukan tindakannya sendiri. Haruskah kita pergi memperkuat tanah suci secara massal? Kamu tidak akan menghadapi Light Virtua saja kali ini, tetapi ke 10 suku. Petik 2. Aha, Jiang Chen menamparkan pahanya. Ya, peremajaan memiliki formasi transportasi. Aku bisa memanfaatkannya. Petik 2. Dia menuju ke arahnya begitu dia mengatakan ini. Peremajaan mematuhi setiap perintah Jiang Chen, tentu saja. Saat ini, mereka hanya bisa melihat kekuatannya yang luar biasa, dan pemuda itu telah menyelamatkan hidup mereka selain itu. Formasi transportasi diaktifkan segera, terhubung dengan tanah suci abadi. Eternal terlibat dalam kesulitannya sendiri. Itu mendapat sedikit keuntungan dari pertempuran terakhir dengan Old Lightford, setelah diberi 3 dewa bawahan lelaki tua itu. Itu adalah faksi yang sangat kuat saat ini. Pendakian yang menakjubkan dari tetua Zijumin pada keilahian beberapa tahun yang lalu telah berkontribusi lebih jauh pada itu. Dia sekarang adalah rekan leluhur Eternal. Namun demikian, Eternal tidak dapat bersikap optimis tentang posisinya sendiri. 10 tahun yang dihabiskan Jiang Chen di balik pintu tertutup telah menyaksikan krisis iblis yang serius di Myriad Abyss. Formasi besar pengurungan jiwa surgawi telah melarang iblis dari wilayah manusia, yang telah memaksa mereka untuk merekrut dari domain sekitarnya dan menemukan rute lain masuk. Itu mengarahkan pergerakan mereka ke Myriad Abyss melalui sejumlah formasi transportasi yang terhubung.
Ancaman iblis dengan cepat menerapkan sejumlah besar tekanan pada Myriad Abyss dalam beberapa tahun singkat. Meskipun Eternal tidak berada di garis depan serangan iblis, iblis tahu bahwa itu adalah pemimpin de facto pulau itu. Dengan demikian, gerombolan mereka menyerang Tanah Suci tanpa akhir. Tanah Suci abadi-abadi dibebani oleh tanggung jawab. Nenek moyang tetap di medan perang Offworld masih, sementara Zijumin membela Tanah Suci yang tepat. Dewa lain, salah satu tawanan dari Lightford, tetap di bawah perintah Zijumin di Eternal juga. Perdana pertama juga hadir. Akhir-akhir ini, situasi di Myriad Abyss semakin buruk. Hanya ada dua jenis berita, buruk dan buruk. Sekutu dekat Eternal, Abyssal Secret Land, telah menderita serangan iblis berskala besar dengan cara yang hampir luar biasa. Banyak eksekutifnya telah menjadi mangsa subversi iblis dari varietas beracun. Gejalanya aneh, dan pil konvensional serta obat herbal gagal. Abyssal hancur hanya dalam beberapa bulan. Eternal merasakan sengatan di kejauhan. Tanah Suci Abyssal yang hebat telah selesai dibangun, tanpa ada satu kesempatan pun untuk meminta bantuan. Ini adalah pertama kalinya Zijumin merasa sangat bermasalah setelah menerobos keilahian. Forevater Ziju, para penyintas yang sehat dari Abyssal telah berhasil menembus blokade mereka. Mereka berencana untuk bergabung dengan Eternal. Haruskah kita menerimanya atau tidak? Petik 2. Perdana pertama merasa gelisah karena gencarnya urusan baru-baru ini. Abyssal adalah salah satu sekutu terdekat Eternal. Tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak mengizinkan Suaka yang selamat. Tetapi bagaimana jika sumber racun disembunyikan di antara para pengungsi? Jika itu masalahnya, bukankah abadi juga akan terinfeksi? Secara alami, Martial juga mengalami banyak tekanan. Ancaman iblis ada di depan pintu mereka. Chapter 2208, The Crisis of the Sacred Land. Eternal, Martial, dan Abyssal, tiga negeri suci ini membentuk segitiga yang memungkinkan dua titik untuk membantu yang ketiga. Namun, Abyssal kini telah jatuh. Jika Martial jatuh juga, Eternal tidak akan lagi memiliki bantuan luar di dekatnya. Itu akan menjadi kota yang terdampar di belakang garis musuh, dan tekanan padanya akan langsung berlipat ganda. Dengan segitiga yang utuh, tiga tanah suci yang membentuknya setidaknya bisa saling mendukung. Memikirkan semua hal ini membuat Zijumin pusing. Status leluhurnya adalah hasil dari promosi yang cepat, dan dia belum memiliki wewenang untuk mencocokkan. Saat-saat seperti ini menguji kemampuannya. Dia sangat merindukan Jiang Chen sekarang. Jika pemuda itu ada di sini, segalanya tidak akan seburuk ini. Langkah-langkah pencegahan terhadap iblis akan sudah diambil juga, tidak diragukan lagi. Saat dia berunding tanpa banyak petunjuk, sebuah pesan mendesak datang dari formasi Tanah Suci yang sesuai. Komunikasi dari Kepulauan Peremajaan yang jauh, dilaporkan berhubungan dengan Tuan Muda Jiang Chen. Zijumin berlari ke formasi komunikasi dengan sesegera mungkin yang bisa dikerahkannya. Sebuah gambar muncul di dalam yang perlahan diklarifikasi dari waktu ke waktu, mendapatkan definisi saat Jiang Chen menyuntikkan energi roh. Tuan Muda Chen, Zijumin sangat gembira. Tetua Ziju, tunggu. Forevater Ziju, senyum tergantung di wajah Jiang Chen. Wajahnya yang percaya diri sepertinya tidak pernah kehilangan optimismenya, terlepas dari kesulitan yang dia hadapi. Tolong jangan panggil aku seperti itu, Tuan Muda Chen, desah Zijumin. Posisi aku sebagai nenek moyang adalah sepenuhnya milik kamu. Kesulitan dari keadaan kita saat ini telah membuat aku berharap untuk kamu. Aku tidak berharap kamu menelepon tepat ketika aku melakukannya. Sudah lebih dari 1 dekade sejak terakhir kami bertemu. Aku kira formasi hebat jiwa surgawi aktif sekali lagi dalam wilayah manusia, benar. Petik 2. Iya, sayangnya, invasi iblis telah dimulai juga. Nenek moyang Ziju, fakta bahwa kamu masih di sini berarti Eternal aman untuk saat ini, ya. Petik 2. Untuk sekarang, Zijumin tersenyum kecut. Aku tidak yakin berapa lama kita bisa bertahan di sini. Dia menceritakan seluruh situasi kepada Jiang Chen, terutama apa yang terjadi pada Tanah Suci Abyssal. Pria muda itu memucat saat mendengarnya. Seperti yang diharapkan, iblis-iblis kayu itu mendatangkan malapetaka. Tuan Muda Chen, apakah iblis benar-benar menakutkan? Mereka telah menaklukkan setengah dari Myriad Abyss dalam waktu singkat. Petik 2. Tentu, itu adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Mereka tidak akan begitu terkenal dan mengerikan di pesawat surga jika tidak. Jiang Chen memberi balapan ulasan yang tinggi. Namun,
Sejarah telah menunjukkan bahwa mereka jauh dari tak terkalahkan. Kami telah bertarung berkali-kali selama belasan tahun sejak kepergian kami. Lebih dari 5 leluhur iblis telah jatuh di bawah pedang kita. Panen yang benar, atau jadi aku memahaminya. Petik 2. Zijumin sangat terkejut. Nenek moyang iblis semua adalah pembudidaya alam ilahi. Lebih dari 5. Itu benar-benar mengejutkan untuk didengar. Kekuatan Myriad Abyss saja tidak akan cukup untuk membunuh satu pun. Setelah semua, kekuatan utama Tanah Suci masih terikat di medan perang Offworld. Tuan Muda Chen, sekarang domain manusia aman, Myriad Abyss dalam kondisi yang mengerikan. Jika kamu punya waktu dan kecenderungan, Zijumin ragu-ragu. Sekarang bukan saatnya untuk merebut kembali Myriad Abyss secara keseluruhan. Aku sangat percaya bahwa tempat ini akan menjadi medan perang utama untuk memusnahkan iblis. Domain manusia, di sisi lain, akan tetap sebagai basis operasi yang aman yang harus dipertahankan dengan segala cara. Pendapat aku adalah bahwa Tanah Suci tidak akan bertahan lebih lama. Kamu harus bersiap untuk mundur kapan saja. Tentu saja, aku ragu iblis akan menyerang ahli kamu di medan perang Offworld. Mereka tidak ingin penjajah dan perompak asing mencuri sepotong kue mereka. Petik 2. Jiang Chen secara akurat memprediksi pendapat iblis yang berlaku. Mundur, Zijumin berkata. Aku tahu Myriad Abyss adalah tempat yang besar, tapi kemana kita harus mundur? Dari mana asal 10 negeri suci ini? Jiang Chen tersenyum dengan tenang. Sudah waktunya bagimu untuk pulang. Misi Tanah Suci mungkin akan mencapai kesimpulan segera. Petik 2. Rumah. Kembali ke domain manusia. Zijumin terkesiap. Tapi bagaimana dengan energi roh tipis di sana? Apakah Tanah Suci dapat bertahan? Petik 2. Domain manusia benar-benar berbeda dari dulu, tertawa Jiang Chen. Apa yang kamu ketahui tentang itu berakar kuat di masa lalu. Sekarang setelah Vena Roh telah pulih, kita berada di jalan menuju kemakmuran kuno kita. Biarkan itu tidak menjadi hambatan bagi pikiran kamu, nenek moyang Ziju. Petik 2. Benar-benar, Zijumin sangat gembira, itu berita bagus. Oh, tentu saja, jawab Jiang Chen serius. Domain manusia adalah nomor 1 dalam daftar prioritas iblis. Mereka telah menyerang Myriad Abyss hanya karena keinginan untuk meluncurkan landasan. Karenanya, aku tidak punya alasan untuk meninggalkan tempat ini pada level taktis. Petik 2. Yah, marsial dalam situasi genting seperti ini. Jika kamu bisa menyelamatkan, dengarkan aku. Abyssal kemungkinan besar menderita parasit beracun iblis kayu. Pil spesialku luar biasa dalam menolaknya, tetapi api First Dawn atau Dragon Whisker Water akan mencukupi juga. Petik 2. Iblis kayu. Zijumin tampak agak bingung. Dia tidak tahu banyak tentang iblis. Iya, iblis kayu adalah pejuang biasa, tetapi penguasa serangga parasit. Sama seperti setiap jenis iblis lainnya, mereka sulit dihadapi dengan cara mereka sendiri. Kamu harus berhati-hati saat menghadapinya. Petik 2. Abadi tidak memiliki hal-hal itu, tapi aku percaya bahwa Sunrise Divine Nation memiliki kekayaan api yang kamu sebutkan. Penyebutan itu telah menguras ingatan Zijumin. Kalau begitu segera hubungi Sunrise. Kita harus memegang tempat di mana api First Dawn diproduksi, kemudian mengumpulkan api sebagai persiapan menghadapi iblis kayu. Dengan itu di tangan, merawat mereka akan sepele, perintah Jiang Chen. Aku akan mulai memperbaiki sejumlah besar pil segera. Ketika saatnya tiba, aku akan mengirimkannya ke Abyssal. Petik 2. Aku mohon bantuanmu, Tuan Muda Chen, dalam membantu Tanah Suci Abyssal. Demi aku, jika tidak ada yang lain. Ada nada memohon dalam nada Zijumin. Jangan khawatir, ketika saatnya tiba, aku akan berperang dan mendaratkan pukulan pedas terhadap iblis. Teman aku, harap bersabar sementara aku memberitahu kamu tentang kekuatan dan kelemahan 10 suku iblis. Banyak dari faksi Myriad Abyss tidak memiliki pemahaman dasar tentang apa yang bisa dilakukan iblis. Ini adalah alasan penting untuk kegagalan berturut-turut mereka. Udara misteri di sekitar iblis dan kekhasan mereka adalah komponen penting dari kekuatan mereka. Jika manusia dapat memahami iblis dengan segala cara yang ada, menghasilkan strategi melawan dalam proses, mereka tidak akan berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Jiang Chen adalah salah satu orang paling berpengetahuan di sana. Zijumin menggigil ketika pemuda itu memeriksa kualitas khusus setiap suku. Tidak ada suku yang dibuat untuk lawan yang mudah. Hanya keluasan dan kedalaman kemampuan Jiang Chen yang memungkinkannya menangani iblis ini dengan mudah.
Dia mungkin satu-satunya pria di dunia yang bisa memiliki keuntungan melawan iblis. Chapter 2209, Gathering of the Gods. Jiang Chen dengan sabar menggambarkan 10 suku iblis kepada Xi Jumin, berhenti hanya ketika dia yakin kenalan lamanya sepenuhnya memahami apa yang dikatakannya. Iblis itu kuat, sarannya, tetapi mereka memiliki kelemahan fatal, mereka sangat tidak berpembawaan dan sangat miskin dalam reproduksi. Strategi yang mereka gunakan untuk menyerang berbagai pesawat adalah salah satu asimilasi garis keturunan, yang mengharuskan mereka untuk terus berperang untuk meningkatkan jumlah mereka. Sebagian besar waktu, boneka mereka yang melakukan pekerjaan kotor, iblis yang sebenarnya adalah elit dan jarang turun ke lapangan. Ketika mereka melakukannya, itu untuk pertempuran keras di depan. Jadi, setiap iblis berdarah murni yang kita bunuh adalah satu yang lebih sedikit untuk mereka. Hal yang sama berlaku untuk nenek moyang mereka. Ini terutama benar jika mereka tidak memiliki pasukan baru untuk menambah jumlah mereka. Petik 2. Ini adalah kerugian terbesar iblis. 200.000 tahun disegel telah secara alami menghalangi prokreasi apapun, iblis yang hidup di masa sekarang adalah sisa-sisa dari zaman kuno. Bahkan, ada yang mati akibat berlalunya waktu. Oleh karena itu, jumlah iblis di tanah manusia sangat tidak memadai bagi mereka untuk meluncurkan invasi habis-habisan. Itulah alasan ketepatan mereka saat ini. Myriad Abyss Island adalah contoh yang bagus untuk ini. Meskipun intrusi endemik mereka tidak bisa bertarung di terlalu banyak front, apalagi menyerang semua 10 tanah suci sekaligus. Selain itu, Jiang Chen adalah orang yang paling mereka kenal. Namanya dikenal bahkan nenek moyang iblis celestial. Kata-kata penyemangat tuan muda meringankan beban di hati Xi Jumin. Tenang, nenek moyang Xi Ju. Aku tidak bisa mengabaikan Myriad Abyss pada akhir hari. Selain itu, aku berjanji kepada leluhur yang terhormat bahwa aku akan mengubah situasi medan perang dunia luar. Aku harus melakukan semua ini selangkah demi selangkah, karena agak sulit untuk menyelesaikan semuanya dalam semalam. Petik 2. Jiang Chen tidak benar-benar takut berkelahi. Domain manusia tidak cukup stabil baginya untuk mengamuk melalui Myriad Abyss. Kehilangan markasnya akan membuat semua pekerjaannya di sini tidak berarti. Pembicaraan dengan tuan muda membentengi Xi Jumin. Dia mengaktifkan formasi komunikasi dan segera menghubungi Sunrise Secret Land. Sunrise dan Radiance memiliki sentimen hangat terhadap Eternal dan Jiang Chen setelah pertempuran di dekat Sunplane dan melawan Lightford. Tanah suci dengan demikian sangat baik. Keduanya dilecehkan oleh iblis juga, tetapi tanah mereka tetap aman. Sunrise dengan tegas menjamin bahwa sejumlah besar api First Dawn akan dikirimkan ke Eternal secara rahasia untuk upaya perang melawan iblis kayu. Pada akhir hari, 10 tanah suci terhubung satu sama lain melalui aliansi. Penderitaan siapapun akan tercermin pada mereka semua. Karena itu, tidak ada alasan bagi Sunrise untuk menolak permintaan itu. Di dalam wilayah rahasia Divine Kasyapa, Kasyapa saat ini memperlakukan sejumlah dewa pelarian lainnya dari penjara tanpa batas untuk makan malam. Dia telah mengunjungi dan berbicara dengan banyak dari mereka selama masa lalu, kejadian baru-baru ini di dunia luar membuatnya sangat cemas. Dia telah setuju untuk membantu Jiang Chen membujuk para dewa pengembara lainnya untuk bergabung dengan sisi manusia. Sejauh ini 2 atau 3 dewa telah menyatakan persetujuan dengan pandangannya, tetapi sisanya masih tidak yakin. Namun, perkembangan baru mungkin meringankan upayanya yang persuasif. Karena itu, Kasyapa secara khusus mengundang 9 dewa ke perjamuan di kediamannya. 2 atau 3 dari mereka hampir sama dengannya dalam hal kekuatan. Daois Kasyapa, kamu tentu saja menjaga dirimu dengan baik. Tempat ini sangat terpencil sehingga kamu dapat menikmati kedamaian dan ketenangan sebanyak yang kamu suka. Ini perlindungan yang luar biasa dari dunia. Petik 2. Memang, aku sendiri sangat menyukai tempat seperti ini. Petik 2. Jika teman-teman Taois aku menikmati tempat ini, mengapa aku tidak memberikan hadiah itu kepada kamu? Seorang Kasyapa tersenyum lemah. Ketika perang melanda kerajaan, tempat apa yang benar-benar aman bagi kita untuk berlindung? Sepatu besi Demonkin sudah lama menginjak Myriad Abyss, perasaan damai dan tenang yang mungkin kita nikmati hanyalah khayalan. Petik 2. Ekspresi tamu makan malamnya membeku. Beberapa mengangguk sendiri secara rahasia, sementara yang lain tetap tidak terkesan. Rekan sekte, iblis-iblis itu menimbulkan keributan, tapi aku ragu mereka bisa menemukan alam rahasia seperti ini. Selanjutnya, kami tidak tertarik melawan mereka sekarang.
Mengapa mereka berusaha memusnahkan kita? Mereka tidak ingin membuat musuh kita, bukan? Petik 2. Seorang Kasyapa langsung terkekeh. Persepsi kamu tentang dunia menggelikan. Apakah ada kedamaian di antara manusia ketika mereka kekurangan kekuatan, untuk tidak mengatakan apa-apa tentang iblis? Iblis sangat ambisius. Mereka menaklukkan semua yang mereka lihat. Mengapa mereka harus memberi kita kedamaian? Petik 2. Adalah naif membayangkan bahwa iblis dapat hidup berdampingan dengan siapapun. Menyadari bahwa dia hanya membodohi dirinya sendiri, pembicara sebelumnya diam. Daois Kasyapa, apa yang harus kita lakukan dalam situasi ini? Ya, kamu adalah kakak laki-laki kami. Kami ingin mendengar kebijaksanaan kamu. Petik 2. Kebijaksanaan apa yang aku miliki? Seorang Kasyapa tersenyum dengan tenang. Manusia dan iblis selalu berselisih satu sama lain. Entah berlutut sebagai budak, atau berdiri dan berjuang sampai akhir. Petik 2. Dia tegas dan jelas. Iblis itu mendatangkan malapetaka di Miriat Abyss sekarang. Ini bukan waktunya untuk diam. Dia perlu membuat hal-hal yang jelas dimengerti yang dia bisa. Tidak ada dewa manusia yang menghargai diri sendiri yang akan berlutut sebagai budak. Semua tamu Kasyapa adalah veteran perkelahian yang tak terhitung jumlahnya di penjara tanpa batas. Kata-kata ilahi Kasyapa membangkitkan kepahlawanan internal mereka. Apa yang bisa dilakukan iblis-iblis itu sehingga kita tidak bisa? Kami akan memberikan semua yang kami punya. Seseorang berteriak. Kami selamat dari situasi setelah situasi mengerikan di penjara tanpa batas. Kami beruntung masih hidup sekarang. Jika penjara itu tidak bisa menekuk lutut kita, mengapa kita harus menekuknya ke iblis? Petik 2. Iblis itu kuat, tapi Divine Abyss menang melawan mereka di zaman kuno, bukan? Jika kita bisa mengalahkan mereka sekali, kita bisa mengalahkan mereka 2 kali. Petik 2. Kakak Kasyapa, kami tepat di belakangmu. Mata Kasyapa dengan serius menyapu meja di depannya. Matanya yang serba tahu menatap wajah tamunya, seolah ingin melihat ke dalam hati mereka juga. Dia membuka mulutnya setelah beberapa saat. Teman-teman, aku tidak tertarik memaksakan tanganmu. Jika kamu tertarik untuk melawan iblis, silakan tetap dan berani berperang dengan aku. Jika tidak, kamu tidak berkewajiban untuk tinggal. Aku tidak akan menyesali pilihan. Petik 2. Chapter 2210, Rebuilding the Three Islands. 3 menolak usul setelah ragu-ragu sejenak, tetapi 6 pembudidaya alam suci lainnya semuanya setuju untuk bergabung dengan Kasyapa. Yang terakhir telah mendapatkan persetujuan publik dengan perilakunya di penjara tanpa batas. Penolakannya yang setia untuk tunduk pada Lightford selama bertahun-tahun ini layak untuk dikagumi. Penggarap yang cerdas tahu bahwa semakin banyaknya penampakan iblis menandakan akhir dari hari-hari damai di benua itu. Semua orang akan terseret ke dalam kekacauan yang akan datang, mau atau tidak. Kemungkinan jalan ke depan dalam keadaan seperti itu bukanlah ide yang buruk. Paling tidak, Kasyapa adalah pilar yang bisa mereka andalkan. Mereka menolak bergabung dengan Kam Lightford, tidak mau menjadi anjingnya dan melakukan pekerjaan kotornya. Ternyata, percikan rasa hormat dan integritas masih membakar hati mereka. Tapi aliansi yang berpusat di sekitar Kaspaya adalah cerita yang berbeda. Mereka semua akan berada di kapal yang sama dengan seseorang seperti mereka. Semua orang sangat sadar bahwa mereka tidak bisa menghadapi era kekacauan yang akan datang. Tidak ada yang akan lolos dari amarah iblis yang mengamuk. Mereka akan dihilangkan atau diambil sebagai budak. Mengapa mereka harus menolak untuk bertindak sebagai anjing Lightford, hanya untuk menjadi boneka iblis? Secara keseluruhan, aliansi adalah sarana untuk bertahan hidup. Daois Kasyapa, kita semua terlibat bersama. Apakah kita akan berperang melawan iblis? Tanya seorang pria dengan alis botak. Semua mata tertuju pada Kasyapa, dengan penuh semangat menunggu rencananya. Yang terakhir menggelengkan kepalanya ringan. Itu tidak bijaksana mengingat kekuatan kita. Kita mungkin berhasil membunuh 1 atau 2 nenek moyang ilahi mereka jika kita bertindak bersama. Tetapi melawan cara iblis yang aneh dan menyeramkan, aku tidak memiliki jaminan penuh bahwa kita dapat membantai mereka semua. Petik 2. Apakah itu berarti kita tidak berdaya terlepas dari jumlah kita? Belum tentu. Mari kita kunjungi seseorang terlebih dahulu sebelum kita mengumumkan perang. Seorang Kasyapa tersenyum santai. Siapa? Jiang Chen. Divine Kasyapa mengucapkan nama itu dengan tegas. Jiang Chen. Kerumunan itu membeku sesaat, sebelum seseorang akhirnya bertanya, berkonflik, apakah maksudmu orang yang menebang Lightford, Tuan Muda Tanah Suci Abadi?
Hal yang sama, dari banyak sekali orang yang aku temui dalam hidup aku yang panjang, dia menonjol sebagai salah satu dari jenis di Myriad Abyss Island, bahkan mungkin seluruh benua. Dia mungkin menjadi tokoh kunci dalam perang yang akan datang. Mari kita berangkat ke domain manusia dan mencari nasihat bijaknya. Petik 2. Tapi, dia hanyalah seorang pemuda. Lightford diturunkan karena keberuntungan dan usaha banyak orang, bukan usahanya sendiri. Rekan Daois, mengingat usianya, apa yang akan dia ketahui tentang iblis? Petik 2. Beberapa tidak terlalu yakin akan nilai Jiang Chen. Anka siapa tertawa terbahak-bahak. Haha, kamu jelas tidak mengenalnya dengan baik. Sebagai dewa yang bereinkarnasi, dia memahami mereka lebih baik daripada siapapun di benua ini. Ambil Lightford, misalnya, siapa lagi yang tahu identitasnya selain Jiang Chen? Seberapa cepat anak tumbuh berbicara banyak tentang dia? Petik 2. Rekan Daois, jarang melihat kamu berbicara begitu tinggi tentang siapapun. Jiang Chen ini pasti seseorang yang spesial. Kamu membuat kami semua penasaran sekarang. Petik 2. Cukup benar, tapi aku tidak tertarik untuk berurusan dengan 10 negeri suci yang agung. Anka siapa tersenyum. Seberapa lama pengetahuanmu? Dia meninggalkan tanah suci abadi, lebih dari 10 tahun yang lalu dan telah kembali ke wilayah manusia. Disitulah dia dilahirkan, setelah semua. Petik 2. Mengapa tempat yang gelap itu? Apakah dia tidak tahu Pulau Myriad Abyss 10 kali lebih baik untuk budidaya? Petik 2. Kasyapa mengangkat bahu. Kamu mungkin tidak menyadari bahwa ada formasi besar di sana yang disebut formasi hebat jiwa surgawi. Itu sangat penting melawan iblis. Dia kembali tepat untuk memperbaikinya. Tampaknya, berhasil, karena domain manusia tetap aman sejauh ini, dibandingkan dengan semua iblis yang merampok Pulau Myriad Abyss. Petik 2. Formasi besar pengurungan jiwa surgawi. Apakah itu tangguh? Petik 2. Itu bisa memadamkan seluruh ras iblis di zaman kuno jika bukan karena kelicikan iblis. Itu bisa melindungi dan menyerang. Ketika dikepung, itu menjadi benteng yang tidak bisa ditembus melawan serangan iblis dan membuat mereka di luar perbatasan domain. Daya tarik yang tebal melapisi kata-kata Anka siapa. Rekan-rekan Taois, apa yang kita tunggu? Ayo berangkat sekaligus. Petik 2. Ayo pergi, kita pergi. Aku ingin sekali melihat jenius macam apa yang bisa dikembangkan oleh domain manusia. Jiang Chen tinggal di Kepulauan Rejuvenation selama beberapa hari, mengawasi pemulihan kedua Kepulauan Rejuvenasi dan Kepulauan Tritalent. Kedua faksi ini tidak lagi memusuhi dia. Tentu saja, sebagian besar upaya rekonstruksi dipusatkan di Pulau Winterdraw. Pertahanannya jauh lebih unggul dari dua wilayah lainnya. Sebuah ciptaan master formasi hebat pacing, kekuatannya meningkat dari hari ke hari berkat usaha tuan muda, semakin dekat dengan kekuatan kuno. Tidak diragukan lagi, itu akan menjadi sangat penting dalam perang yang akan datang, bahkan mungkin tempat untuk melindungi dengan segala cara. Karena itu, fortifikasi harus terus dibangun kembali. Jika mereka dapat ditingkatkan kembali ke standar kuno mereka, Winterdraw akan menjadi tempat yang aman yang mampu menahan serangan gabungan dari beberapa leluhur iblis. Itu tidak menunjukkan semua kemungkinannya ketika diperintah oleh Rejuvenation Isles, dan perkembangannya sangat terhambat. Tapi sekarang, dengan Tuan Muda berada di pucuk pimpinan, pemahaman dan penguasaannya yang lebih dalam tentang warisan pacing memberikan wawasan yang lebih baik tentang formasi Winterdraw, memungkinkannya untuk menarik lebih banyak kekuatan dari mereka. Proyek restorasi dinyatakan selesai sekitar 3 bulan kemudian. 2 saluran rahasia dan sementara untuk 2 pulau lainnya juga telah dibangun. Berkat keajaiban formasi spasial, saluran ini mirip dengan formasi transportasi. Namun, mereka hanya digunakan sekali saja dan akan lenyap begitu tujuan mereka terpenuhi. Tidak ada kekuatan, tidak peduli seberapa hebat, akan dapat membongkar mereka kembali. Itu memungkinkan untuk mundur cepat ke Winterdraw jika 2 pulau lainnya pernah kewalahan oleh serangan iblis. Jiang Chen sekali lagi menunjukkan ketelitian perencanaannya.